Pabrik senjata nasional PT Pindad telah berhasil membuat tank tempur canggih. Serangkaian uji coba tank juga telah dilalui dengan baik. Bahkan sejumlah negara asing sudah menyatakan berminat membeli tank karya anak bangsa itu. "27 Agustus lalu adalah hari yang bersejarah bagi PT Pindad dan bangsa Indonesia. Hari itu medium tank buatan anak bangsa berhasil lolos uji penembakan. Dentuman demi dentuman meriam kaliber 105 mm tersebut memecah kesunyian kawasan pusat pendidikan infanteri di Cipatat, Bandung, Jawa Barat. Sesungguhnya tidak mudah menembak sasaran sejauh 1,3 km itu. Sebab selain sasarannya statis, medium tank harus dapat menembak tepat sasaran yang bergerak. Bahkan tank hasil kerjasama Indonesia dan Turki itu harus bisa menembak tepat sembari bermanuver. Namun kecanggihan sistem kubah meriam medium tank itu terbukti. Dari 14 peluru yang ditembakkan, semuanya berhasil mengenai sasaran. Hal ini membuat Pindad yakin tank bikinan mereka tidak kalah dibanding tank buatan luar negeri. Ya, setelah ini tentunya hasil pengujian prototipe yang kedua, kita akan lakukan perbaikan. Kemudian kita harapkan sertifikasi bisa 1 bulan. Setelah itu kita siap masuk mass product. Ya, seperti apa yang disampaikan Bu Dirjen, paling tidak di akhir tahun ini kita sudah siap untuk mendukung kebutuhan TNI kita. Cita-cita Pindad menggarap medium tank ini sebenarnya sederhana saja, yaitu agar TNI terutama Angkatan Darat mau menggunakan produk mereka. Apalagi TNI AD saat ini sedang membangun divisi Kostrad baru yang membutuhkan sedikitnya 1 batalion atau sekitar 50 tank. Belum lagi adanya kebutuhan menggantikan tank tua yang hingga kini masih beroperasi. Kementerian Pertahanan pun sudah menyiapkan anggaran untuk membeli 44 unit medium tank untuk tahap awal. Proyeksinya ya minimal kita awalnya harus 44 dulu ya Pak ya, minimal 44 untuk pertama kali. Ya. Kita sudah ada alokasi untuk melalui APBN 2018-2019 yang nanti kita akan matangkan di akhir. Sembari menyiapkan anggaran dan produksi massal, TNI AD berencana mulai melatih calon awak medium tank. Kita sudah siap semuanya, iya. Tinggal kalau ini kan sebentar, dengan Leopard nggak beda jauh. Ya, saya maka dan pengguna itu sangat mudah mengoperasikannya. Nah inilah, jangan sampai prajurit mendapat alutsista baru tetapi sulit mengoperasikannya. Tapi saya lihat ini sangat modern dan ini tidak beda jauh dengan yang terdahulu yang main battle tank. Adapun uji tembak ini merupakan langkah terakhir sebelum mendapat sertifikasi dari Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD. Sebelumnya, medium tank juga sudah menjalani serangkaian uji coba seperti uji mobilitas dan daya tahan. Jika sertifikat sudah di tangan, langkah selanjutnya adalah produksi massal. Selain mengundang decak kagum, medium tank sudah diminati militer negara asing, di antaranya Filipina dan Bangladesh yang mulai melirik tank berbobot sekitar 35 ton ini. Iwan Hermawan, Bandung. Penelitian tentang medium tank sebenarnya sudah dilakukan oleh PT Pindad sejak 2013. Pengembangan yang berlangsung cukup lama ini akhirnya menghasilkan alutsista yang berkualitas. Dan tank tersebut pun telah lolos dalam berbagai uji coba. Tridayak Cakti adalah doktrin kavaleri yang berarti daya gerak, daya tembak, dan daya kejut. Karena itu, tank sebagai sistem senjata utama satuan kavaleri harus memiliki kemampuan mobilitas tinggi dan gempuran yang mematikan, serta dapat melindungi awaknya dari serbuan musuh. Hal inilah yang menjadi poin utama dalam pengembangan alutsista tank oleh PT Pindad. Bekerja sama dengan perusahaan FNSS Turki yang telah berpengalaman membuat tank, Pindad akhirnya berhasil menelurkan medium tank. Medium tank buatan Pindad ini berbobot sekitar 35 ton dengan 3 awak. Senjata utamanya adalah meriam kaliber 105 mm dengan sistem pengisian otomatis, ditambah senjata sekunder senapan mesin kaliber 7,62 mm. Layaknya tank modern, tank ini juga dilengkapi sistem pembidik laser dan inframerah sehingga dapat menembak dengan tepat dalam segala kondisi baik siang maupun malam hari. Bukan urusan mudah membangun sebuah tank canggih. Pindad membutuhkan waktu bertahun-tahun mulai mencari ide dasar, desain, hingga akhirnya membuat purwarupa. Akhirnya, medium tank ini muncul pertama kali pada hari ulang tahun TNI pada tahun 2017.
Mas Indo, ini kan udah setahun nih pengembangan medium tank, bahkan mungkin 2 tahun dari semenjak awalnya ya. Kira-kira dalam setahun terakhir ini apa aja perkembangan yang sudah dilakukan? Dari sejak setahun kita bertemu, sekarang kita sudah melakukan 2 kali uji coba main blast. Yang pertama kita lakukan di Turki dengan hasil yang cukup memberikan data, sehingga kita melakukan lagi uji coba kedua di Indonesia. Hasil daripada uji coba tersebut memberikan sebuah data yang cukup solid, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah kendaraan yang sekarang bisa dikatakan bisa memenuhi kebutuhan untuk perlindungan awak terhadap ancaman rajam. Main blast itu ledakannya, diuji ledak ya berarti Betul. dia ya. Dan seperti waktu itu saya lihat videonya, awak yang di dalam selamat ya itu ya? Ya, kebetulan untuk uji ledak yang di Indonesia kita sudah menggunakan hybrid 3 dummy. Jadi itu merupakan sebuah dummy manusia yang seperti digunakan juga di industri otomotif untuk uji tabrakan. Dari hasil ledakan kita sudah memperoleh data bahwa efek yang diterima terhadap kru di dalam cukup minimal. Artinya kemungkinan selamatnya sangat besar. Oke. Berarti untuk daya tahan ini barang ini sudah oke lah ya tank ini ya. Nah terus selanjutnya setelah uji ledakan? Setelah uji ledakan kami sudah melakukan proses uji terhadap mobilitas dan durabilitas. Jadi total kendaraan sudah menempuh sekitar 2.600 km untuk Jalan uji ya? jelajah. Jelajah itu semua medan? Apa? Semua medan. Jadi untuk kendaraan tempur, khususnya tank, 2.600 adalah jarak yang sangat jauh. Karena itu merupakan umur daripada pemakaian kendaraan itu tersendiri. Oke, berarti dan hasilnya? Hasilnya kalau menurut dari Litbang Angkatan Darat sangat memuaskan dan di atas ekspektasi dari mereka. Oke. Kemudian setelah itu dan yang terakhir tadi itu ya uji tembak itu. Betul. Tadi Hasilnya gimana tadi tuh hasilnya? kami hari ini sudah melakukan uji tembak. Sebelumnya kemarin sudah melakukan juga dengan Dislitbang AD. Hasilnya sangat memuaskan karena dari permintaan sekitar 10 tembakan di atas 6 yang masuk perkenaan. Artinya sudah di atas daripada standar yang ditetapkan. Persyaratannya dari Angkatan Darat. Jadi semua uji, semua yang lain-lain ini, evaluasi ini semuanya standarnya dari TNI Angkatan Darat itu ya? Betul. Standarnya memang dikeluarkan oleh user, khususnya dari Usenkaf waktu itu. Kavalleri? Juga dengan Ditpal. Oke. Nah setelah semuanya nih selesai nih, semuanya udah selesai. Kira-kira kedepannya apa lagi nih yang akan dilakukan timnya Mas Windu? Kalau dari tim kami sendiri, hasil daripada pengujian adalah tetap masukan untuk pengembangan selanjutnya. Jadi harapannya dengan melakukan adanya first article, yaitu tahapan sebelum produksi, persiapan produksi, kita sudah bisa meningkatkan lagi performa daripada tank ini. Oke. Emang yang kira-kira yang perlu ditingkatkan lagi itu apa kira-kira? Tentu saja untuk kemulusan gerak dan hal-hal yang berkaitan dengan operasionalnya. Oke. Dan setelah itu kemudian baru bisa dibeli oleh Angkatan Darat gitu. Nah harapannya ke depannya seperti apa nih Mas Windu? Ya, tentu saja karena tank ini merupakan salah satu program nasional yang akhirnya tercapai. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami apabila kendaraan ini, tank ini dapat digunakan oleh bangsa Indonesia. Medium tank buatan PT Pindad ini didesain sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Darat. Pengembangannya pun telah menghabiskan dana yang tidak sedikit. Karya anak bangsa ini pun telah siap digunakan. Iwan Hermawan, Bandung.